Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, serta para orang tua yang hadir pada kesempatan ini. Teman-teman pelajar dan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pernahkah kita merasakan kesalahan yang tidak hanya berasal dari aktivitas fisik, kelelahan yang hadir dalam diri seperti rasa cemas yang muncul tanpa alasan yang jelas, perasaan tidak berharga, atau kekosongan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saya percaya bahwa banyak di antara kita pernah mengalami kondisi tersebut, baik baru-baru ini maupun mungkin sedang dirasakan saat ini. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh koneksi digital. Teknologi membuat kita selalu terhubung melalui telepon genggam dan media sosial selama 24 jam. Namun ironisnya, di tengah kemudahan komunikasi tersebut, masih banyak remaja yang merasa kesepian, tidak dipahami, bahkan merasa tidak memiliki tempat untuk didekat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Kesehatan Mental Remaja di Era Digital, Mengenali, Memahami, dan Merawat Diri. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini tidak hanya menjadi rangkaian kalimat semata, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, kesehatan mental merupakan keadaan ketika seseorang mampu menghadapi tekanan hidup dengan baik, mengenali potensi diri, bekerja atau belajar secara produktif, serta mampu menjalin hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Sayangnya, hingga saat ini, pembahasan mengenai kesehatan mental masih sering dianggap tabu di sebagian masyarakat. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental pada remaja semakin meningkat. Berdasarkan survei nasional I6HS Indonesia National Advanced Mental Health Survey tahun 2022 yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, ditemukan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami setidaknya satu gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, hingga stres pasca trauma. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 15,5 juta remaja Indonesia. Angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan gambaran nyata dari kondisi yang mungkin dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi mereka adalah teman sekelas, saudara, bahkan diri kita sendiri. Selain itu, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa kelompok usia 15 hingga 24 tahun memiliki tingkat depresi tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Depresi bukan hanya tentang rasa sedih yang berlangsung lama, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar, beraktivitas, dan menjalin hubungan sosial. Dalam kondisi tertentu, depresi bahkan dapat memicu tindakan menyakiti diri sendiri. Oleh sebab itu, persoalan kesehatan mental tidak dapat dianggap sebagai masalah pribadi semata. Isu ini telah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Teman-teman yang saya banggakan, dalam kehidupan remaja saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian. Platform seperti Instagram, TikTok, maupun X memberikan banyak manfaat, mulai dari sarana komunikasi, hiburan, hingga tempat berbagai informasi dan kreativitas. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga memiliki dampak negatif yang perlu diwaspadai. Penelitian dari Universitas Airlangga yang dipublikasikan dalam jurnal From Sinta 2 menunjukkan bahwa pengguna media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kecemasan, depresi, hingga munculnya pikiran untuk bunuh diri pada remaja. Kondisi tersebut juga dapat diperburuk oleh tekanan akademik dan masalah ekonomi keluarga. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, salah satu penyebab utamanya adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial.
Ketika membuka Instagram atau TikTok, kita sering melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Tubuh ideal, pencapaian luar biasa, liburan mewah, dan hubungan sosial yang harmonis. Tanpa disadari, kita mulai merasa bahwa hidup kita tertinggal dibandingkan dengan mereka. Padahal apa sih yang ditampilkan di media sosial hanyalah bagian dari terbaliknya dari kehidupan seseorang. Jarang sekali orang memperhatikan kegagalan, kesedihan, atau masalah pribadi yang mereka alami. Fenomena ini dikenal dengan istilah social conversion atau perbandingan sosial yang tidak realistis. Selain itu, rata-rata remaja Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 8 jam per hari di depan layar. Waktu yang sangat panjang tersebut seringkali membuat remaja kurang tidur, minim aktivitas fisik, dan jarang melakukan interaksi sosial secara langsung. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, kesehatan mental dapat terganggu secara perlahan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, salah satu kesulitan terbesar dalam menangani masalah kesehatan mental adalah karena gejalanya tidak selalu terlihat secara fisik, berbeda dengan luka pada tubuh yang dapat dilihat dengan jelas. Luka batin seringkali tersembunyi di balik senyuman dan sikap yang tampak seperti biasa saja. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Tanda pertama adalah perubahan suasana hati yang berlangsung cukup lama, seperti mudah marah, sering merasa sedih, menangis tanpa alasan yang jelas, atau merasa kehampaan selama lebih dari 2 minggu. Nah, tanda yang kedua adalah kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Seseorang mulai menghindari teman, keluarga, maupun kegiatan yang sebelumnya mungkin dia sukai. Nah, tanda yang ketiga adalah menurunnya prestasi akademik atau produktivitas. Seseorang menjadi sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, serta mudah lupa. Tanda berikutnya adalah perubahan pola tidur dan pola makan. Ada yang tidur terlalu lama, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, atau justru makan secara berlebihan sebagai pelampiasan emosi. Nah, selain itu, munculnya pikiran negatif tentang diri sendiri juga perlu diwaspadai, seperti merasa tidak berguna, merasa menjadi beban bagi orang lain, bahkan muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Jika tanda-tanda tersebut muncul secara terus-menerus, maka bantuan dari orang terdekat atau tetangga atau tenaga profesional sangat diperlukan. Mencari bantuan bukanlah untuk kelemahan, melainkan langkah berani untuk menyelamatkan diri. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Langkah pertama adalah berani bicara dan terbuka mengenai perasaan yang sedang dialami. Jangan memendam masalah sendirian. Cobalah bercerita kepada orang yang dipercaya, seperti sahabat, keluarga, guru, atau konselor. Langkah kedua adalah mengelola penggunaan media sosial dengan lebih bijaksana. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, misalnya mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, dan setelah bangun tidur, kita juga dapat memanfaatkan fitur screen time untuk membatasi durasi penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Nah, langkah ketiga adalah memperkuat hubungan sosial di dunia nyata. Luangkan waktu untuk berbicara langsung dengan keluarga, berkumpul bersama teman, atau mengikuti kegiatan positif di lingkungan sekitar. Hubungan sosial yang sehat dan tulus dapat membantu menjaga kestabilan emosi seseorang. Selain itu, menjaga pola hidup sehat juga sangat penting. Tidur yang cukup, olahraga rutin, serta mengonsumsi makanan bergizi dapat membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan fisik dan mental. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama, kita memahami bahwa kesehatan mental remaja merupakan persoalan yang nyata dan tidak boleh diabaikan. Jutaan remaja Indonesia saat ini sedang berjuang menghadapi kecemasan, depresi, dan tekanan hidup di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Kita juga telah memahami bahwa media sosial dapat memberikan manfaat sekaligus dampak negatif apabila digunakan tanpa pengendalian diri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi serta lebih peduli terhadap kondisi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, saling mendukung,
dan tidak menghakimi ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah pesan. Tidak apa-apa jika kita tidak selalu merasa baik-baik saja. Yang terpenting adalah memiliki keberanian untuk meminta bantuan dan menerima dukungan dari orang lain. Kesehatan mental adalah hak setiap manusia. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tapi juga mampu menjaga kesehatan jiwa dan emosinya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama penyampaian pidato ini. Semoga pidato ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan kesadaran kita semua mengenai pentingnya kesehatan mental remaja di era digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.